Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 SMA Negeri 6 Makassar akan memaparkan materi kami mengenai analisis SWOT pada video pembelajaran. Teknologi yang kami pilih pada analisis SWOT ini adalah media Kahoot. Adapun teman-teman kelompok kami eh, ada Andi Arida, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada pemateri pertama Andi Faisal, pemateri kedua ada Muhammad Akbar Burhan, dan pemateri ketiga ada Ahmad Hidayat. Nah, kemudian untuk materi pertama ada eh, strength atau kekuatan dari media-media yang digunakan pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kelemahan atau weakness pada penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Kedua materi ini akan dibahas oleh pemateri pertama kita, itu Andi Faisal. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebelum kita belajar atau coba untuk kita melihat lebih jauh, kita memilih sebuah aplikasi pembelajaran interaktif ya permainannya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi kelemahannya, kita analisis dari sisi kelemahannya itu terdapat tiga kelemahan yang mungkin bisa kita lihat di slide tersebut. Pertama itu kesulitan teknologi. Jadi kita bisa pahami bahwa tidak semua siswa itu familiar atau tidak semua juga siswa mampu memiliki akses ke teknologi gitu. Misalnya fasilitas yang mumpuni ataupun kuota atau paket data yang cukup gitu. Itu juga sih beberapa kesulitannya. Selain kesulitan dalam artian aksesnya. Kemudian kembali lagi di kelemahan kedua kita dapat lihat di sini terkait keterlibatan ya, keterbatasan akses. Jadi pembelajaran berbasis teknologi ini memerlukan perangkat seperti komputer atau ponsel dan akses internet yang stabil. Jadi ini juga menjadi bagian kelemahan sih, terkhusus di daerah-daerah ya, sekolah-sekolah yang ada di daerah. Kami pribadi di SMA 6 juga memiliki kendala yang seperti ini. Jadi tidak semua siswa mempunyai gadget dan tidak semua siswa juga memiliki kuota internet seperti itu. And then kita lihat lagi dari sisi risiko, kita perhatikan di sini risiko distraksi. Jadi sebetulnya penggunaan teknologi bisa menimbulkan distraksi seperti media sosial atau aplikasi lain yang tidak terkait dengan pembelajaran tersebut. Jadi beberapa part analisis kami menunjukkan beberapa kelemahan dari teknologi ini sih seperti itu. Ya, kemudian nah, kembali lagi, jadi sebetulnya dia ada, kita lihat tadi sisi kelemahannya, tapi terdapat beberapa sisi kekuatannya sih, bagaimana teknologi ini. Pertama, menarik dan interaktif. So, kami memilih Kahoot, ya, dikarenakan Kahoot ini aplikasi yang user friendly ya, menarik dan juga interaktif. Kahoot membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif dengan kuis dan real time, meningkatkan keterlibatan motivasi siswa. And then kita lihat juga kekuatan kedua itu terkait peningkatan pemahaman. Jadi bagaimana Kahoot ini sebetulnya bisa meningkatkan pemahaman peserta didik. Tampilan yang menyenangkan, kemudian menyajikan poin yang penting, interaksi langsung, membuat pembelajaran lebih menarik dan memperkuat materi. Jadi memudahkan siswa-siswi itu bisa memperoleh atau memaksimalkan pemahaman mereka terhadap suatu materi pembelajaran. Dan kita lihat juga terkait bagaimana kekuatannya dari sisi interaktif dan dengan kuis. So sangat interaktif ya aplikasi Kahoot sendiri, dan kami juga pribadi dan teman-teman di SMA 6 Makassar sering melakukan menggunakan yang namanya aplikasi Kahoot ini dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, sehingga bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik, mempermudah pemahaman materi dan memberikan umpan balik secara langsung. Dan yang terakhir tentunya bagaimana aplikasi Kahoot ini memiliki kekuatan efisiensi waktu. So materi ini disampaikan secara cepat, interaktif, dan dapat diakses kapan saja sehingga menghemat waktu pengajaran seperti itu. Jadi ini beberapa kekuatan-kekuatan dari permainan game interaktif yang kami pilih yaitu Kahoot. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak untuk Kak Faisal sebagai pemateri pertama. Kemudian selanjutnya untuk materi kedua yaitu opportunities atau peluang yang dapat dihasilkan dalam penggunaan media teknologi dalam proses pembelajaran. Materi ini akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Ahmad Hidayat. Silahkan Ahmad Hidayat. Baik, terima kasih. Jadi beberapa peluang penggunaan teknologi dan media pembelajaran baru yang kami biasa gunakan seperti Kahoot, ya, yaitu pertama meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi Kahoot menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu uh, umpan balik langsung. Dengan Kahoot ini, siswa mendapatkan umpan balik langsung mengenai jawaban mereka yang membantu mereka memahami materi dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian yang selanjutnya peningkatan kompetisi yang sehat. Jadi permainan dan berbasis kus ini mendorong kompetisi sehat antara siswa yang dapat meningkatkan semangat belajar dan keinginan untuk berprestasi. Uh, Kemudian yang selanjutnya fleksibilitas dalam pembelajaran. Kalau juga yang biasa kami gunakan itu dapat digunakan untuk berbagai jenis pembelajaran, baik untuk mengulang materi, evaluasi, atau memperkenalkan topik baru baik secara individu maupun berkelompok. Kemudian menyediakan data analitik. Guru dapat memperoleh data analitik dari hasil di Kahoot seperti tingkat pemahaman siswa terhadap materi untuk membantu merencanakan pembelajaran selanjutnya. Kemudian uh, meningkatkan kolaborasi. Kahoot juga dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis kelompok yang mendorong kolaborasi antar siswa dalam menjawab soal bersama-sama. Dan yang terakhir itu mudahnya aksesibilitas. Kahoot dapat diakses dari berbagai macam perangkat seperti ponsel, tablet, ataupun laptop atau komputer, sehingga siswa dapat belajar kapan kapan saja dan di mana saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak pemateri kedua Ahmad Hidayat. Kemudian selanjutnya untuk materi ketiga yang akan dibawakan oleh Muhammad Akbar Burhan mengenai threat atau ancaman yang bisa saja terjadi pada penggunaan media teknologi dalam proses pembelajaran. Silahkan, Mr. Akbar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator yaitu Andi Arida. Di sini saya akan membacakan tentang threat atau ancaman dalam penggunaan teknologi dalam media pembelajaran. Itu yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi, di mana penggunaan Kahoot yang berfokus pada perangkat digital dapat menyebabkan ketergantungan berlebihan pada teknologi, mengurangi kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bantuan alat elektronik. Kemudian yang kedua ialah adanya distraksi. Distraksi di sini yang dimaksud adalah meskipun Kahoot itu menyenangkan, Kahoot juga bisa menimbulkan gangguan jika siswa lebih tertarik pada elemen permainan dibandingkan dengan materi yang diajarkan. Hal ini dapat mengurangi fokus mereka dalam belajar. Kemudian, selanjutnya untuk pada poin yang ketiga yaitu ketidaksesuaian semua jenis pembelajaran, ialah meskipun efektif untuk kuis dan review materi, Kahoot mungkin kurang sesuai untuk pembelajaran yang membutuhkan pemahaman mendalam atau aplikasi praktis seperti topik yang memerlukan penjelasan panjang atau yang memerlukan analisis kritis. Next. Nah, kemudian adapun ketersediaan dari beberapa aspek yang telah kami sediakan di sini, yaitu yang pertama jenis teknologi yang digunakan dalam penggunaan di kelas ataupun dalam penggunaan media pembelajaran di kelas, yaitu Kahoot, itu sudah tersedia. Kemudian dari poin yang kedua yaitu jenis multimedia yang digunakan juga telah tersedia, makanya kami berikan centang di sini. Kemudian yang ketiga, kekuatan keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga sudah tersedia. Kemudian keempat, kelemahan
dan kekurangan teknologi media yang digunakan telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi kami menyatakan bahwa ketersediaannya sudah sedia. Kemudian yang kelima yaitu peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia sudah tersedia. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga tersedia karena sebagaimana yang saya tadi jelaskan. Next. Saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Andi Arida. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Akbar Burhan. Itulah tadi penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis SWOT pada penggunaan media pembelajaran. Kesimpulan yang dapat kami tarik dalam analisis ini bahwa Kahoot dalam pembelajaran abad 21 meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong pembelajaran interaktif, dan mengembangkan keterampilan kritis serta kolaboratif. Namun, tantangan seperti ketergantungan teknologi dan kesenjangan akses perlu diatasi. Kahoot harus digunakan secara bijaksana untuk mendukung keterampilan abad 21 seperti kreativitas dan pemecahan masalah. Itulah tadi presentasi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada ketiga pemateri yang telah meluangkan waktu. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Dr. Abdul Wahid atas kesempatan yang diberikan dan bimbingannya. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 1 SMA Negeri 6 Makassar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.